Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nofal Fadilah dari kelas KPI 5C NIM 2213300076. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya atau rekan saya yang presentasi kemarin yang berjudul pengertian dan syarat-syarat reportase. Di sini kita membahas yang pertama ada pengertian reportase. Reportase berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti tindakan atau proses melaporkan berita. Sesuatu berita yang dilaporkan atau penulisan yang dimaksud untuk memberikan daftar acara yang diambil atau didokumentasikan. Dalam terjemah bebas, reportase adalah jenis pekerjaan jurnalistik di mana reporter bertanggung jawab untuk melaporkan peristiwa, observasi, mendatangi lokasi, wawancara, bertanya, dan penelitian atau literal adalah beberapa teknik reportase jurnalistik. Dalam pengertian yang lebih lengkap, reportase dapat maknai sebagai proses mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebenaran fakta tentang kejadian atau peristiwa untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat. Hasil reportase kemudian dikembangkan dan diperdalam untuk mengungkap hal-hal yang masih buram sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Reportase adalah bagian terpenting dari proses jurnalistik dan kualitas berita ditentukan olehnya. Dengan demikian, jika seorang reporter dapat mengakses dan menghadapi masalahnya pada tahap penulisan, karena mereka memiliki informasi yang lengkap untuk diolah menjadi berita yang lengkap. Kemudian, keterampilan reporter. Keterampilan reportase adalah suatu hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama reporter. Banyak hal yang harus dipahami selama proses reportase. Jurnalis harus bisa membawa alur wawancara menjadi nyaman sehingga narasumber mau terbuka untuk memberikan informasi. Selain itu, jurnalis harus memastikan bahwa hasil wawancara tersebut padat informasi dan mendalam. Oleh karena itu, penting bagi seorang jurnalis untuk mempelajari bagaimana teknik reportase yang tepat. Yang pertama, keterampilan teknis, yaitu riset mendalam. Yang kedua, menentukan angka menarik. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Selanjutnya, mengatur tempo wawancara. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Selanjutnya, klarifikasi informasi. Kemudian di sini ada kemampuan observasi dan bersikap objektif. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan alami untuk mengobservasi keadaan atau lingkungan sekitar. Untuk menjalani pekerjaan ini, kamu harus mempertajamkan observasi hal penting untuk menjadikan sebuah berita secara analitik untuk membuang subjektivitas dalam membuat berita. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi. Agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, kamu harus mengasah rasa ingin tahu agar lebih besar. Kemudian kemampuan berkomunikasi. Untuk menjadi seorang reporter, kemampuan komunikasi sangat diperlukan, mulai dari komunikasi secara verbal maupun lewat tulisan. Kemudian yang terakhir, kemampuan interpersonal. Seorang reporter wajib memiliki kemampuan interpersonal dalam menjalankan tugasnya mencari berita. Interpersonal adalah seorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, misalnya dengan menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, tantangan reporter. Yang pertama, ancaman fisik dan kekerasan. Kedua, intimidasi dan pelecehan. Yang ketiga, pembatasan hukum dan regulasi. Yang keempat, keamanan digital dan pengawasan. Yang kelima, trauma dan dampak psikologis. Yang keenam, akses terhadap informasi. Selanjutnya, kiat menjadi reporter handal dan profesional. Reporter profesional adalah mereka yang mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. Bekerja dengan baik sebagai reporter, bekerja secara cerdas bagi masyarakat dan mengagumkan. Ada beberapa kategori atau 4 varian. Keempat varian yang akan diuraikan satu persatu tersebut adalah otonomi, komitmen, tanggung jawab, dan keahlian. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, ada komitmen. Yang ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat, keahlian. Keahlian memiliki kemandirian atau otonomi, tekad yang kuat dan mampu membentuk sebuah komitmen yang jelas. Lalu ditopang dengan ikut bertanggung jawab. Juga perlu adanya kepandaian lain daripada yang lain sehingga seorang reporter benar-benar mahir atau ahli dalam bidangnya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Amar Fadillah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.